Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Excel Tutorial, yaitu tempat belajar Excel secara gratis. Oke, pada video kali ini akan saya berikan cara menghitung masa kerja dan pesangon. Oke, di sini akan saya jelaskan. Pertama, ini berdasarkan ini ya, saya baca di Kompas, cara menghitung pesangon berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi di sini sudah saya rekap di sini. Nah, berdasarkan di sini, kita lihat sini. Bekerja dengan masa kerja kurang dari setahun, maka mendapatkan sebanyak 1 bulan upah. Terus, nih, jadi kalau dia di bawah 1 tahun, dia akan mendapatkan pesangon 1 kali upah. Nah, di sini kalau 1 tahun tetapi kurang dari 2 tahun, maka dia mendapat 2 kali. Terus sampai ke bawah nih, sampai ke bawah. Nah, jika pekerja lebih besar dari 8 tahun, maka dia mendapat 9 kali. Nah, terus ada penghargaan masa kerja. Jadi selain pesangon, dia juga berhak mendapatkan penghargaan masa kerja. Nih, uang penghargaan masa kerja. Jadi yang di bawah 3 tahun itu nggak dapat. Jadi minimal itu 3 tahun ke atas. Jadi kalau 3 tahun tetapi kurang dari 6 tahun, maka dia dapat 2 bulan. Nah, saya rekap di sini. Nih, jadi yang di bawah dari 3 tahun dia nggak dapat. Terus kalau yang dia bekerja lebih dari 24, masa kerja lebih atau sama dengan 24 ya, maka dia mendapat 10 kali upah. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yuk kita perhatikan video ini. Pertama-tama, oh ya, saya ingatkan lagi bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Jadi nanti kalau saya upload video baru, teman-teman akan mendapat pemberitahuan dari YouTube. Begitu ya. Oke. Sekarang kita cari masa kerjanya. Jadi di sini ada tanggal masuk, tanggal bergabung di perusahaan, dan ini adalah gaji bulanan mereka. Gitu ya. Ini contoh ya, contoh saja. Oke, pertama kita mencari masa kerja. Kita menggunakan rumus yang udah ada di Excel, yaitu date div. Nah, gitu ya. Sama dengan date div, buka kurung. Nah, di sini tertulis start date. Start date itu tanggal masuk ya, tanggal awal ya. Jadi teman-teman klik di sini, tanggal masuk. Oke, habis itu koma. Nah, untuk koma, ini teman-teman menyesuaikan di komputer masing-masing. Jadi yang tertulis di layar apa gitu ya. Jadi selain koma, biasanya ada juga yang titik koma. Gitu ya. Habis itu muncul end date. Jadi end date-nya itu tanggal hari ini atau tanggal suatu tanggal yang dinyatakan si Amir ini telah berakhir masa kerjanya. Cuma sebagai contoh, di sini akan saya berikan tanggal hari ini. Nah, untuk mengambil tanggal hari ini dari sistem komputer, kita bisa memakai rumus today. Nah, gitu ya. Buka kurung, tutup kurung. Nah, itu nanti si Excel akan mengambil tanggal dari sistem komputer kita. Koma. Nah, ini yang terakhir adalah parameter yang terakhir adalah interval. Jadi intervalnya ada macam-macam di sini. Nah, kita akan pakai yang Y, yaitu year, tahun. Jadi kita tanda petik di sini, Y, tanda petik lagi, terus tutup kurung. Nah, tinggal tekan enter. Nah, ini. Jadi si Amir, ini 12 tahun kerjanya. Oke, kita copy. Oke, itu. Nah, habis itu kita mencari pesangon. Nah, pesangonnya udah ada di tabel sini. Nah, sekarang akan kita kombinasi rumus if dengan rumus VLOOKUP. Jadi if itu nanti akan mencari data karyawan yang lebih besar dari atau sama dengan 8. Jadi yang lebih besar atau sama dengan 8 dia akan mendapatkan 9. 9 upah ya. Habis itu sisanya ini kita pakai rumus VLOOKUP. Jadi nggak banyak-banyak rumus if nantinya. Kalau nggak digabung banyak sekali tuh, panjang. Jika masa kerja 0 maka 1. Jika masa kerja 1 maka 2 gitu ya. Tapi dengan rumus if, dengan rumus VLOOKUP,
Ini cuma sekali rumus kena semua gitu ya. Nih, begini caranya, rumusnya begini. Sama dengan if itu jika ya. Jika masa kerja, nah sorot ke masa kerja sini, ke 12 ini. Jika masa kerja lebih besar atau sama dengan, nah gini, lebih besar atau sama dengan 8, nih ya. Jadi nanti yang 8, 9, 10 tahun, 11 tahun, itu tetap angka 9 yang keluar, gitu maksudnya. Maka 9. Nah, gitu. Di sini nanti rumusnya. Yang menghitung jika dia lebih besar dari 8. Koma. Nah, selain itu, selain dari yang 8 ke atas, kan ini maksudnya kita kan ini. Nah, kita pakai rumus VLOOKUP. Gitu. VLOOKUP. Buka kurung. Terus kriterianya ini, sorot ke sini, ke masa kerja, ke D6, habis itu koma. Habis itu teman-teman sini, blok dari sini, kanan, turun, sampai ke bawah. Nah, nanti kena semua ini gitu ya. Habis itu, tekan F4. Teman-teman lihat di sini, akan saya tekan tombol F4, maka akan ada dolar. Nah, dolar-dolar ini ya. Ini maksudnya, jadi nanti kalau kita copy ke bawah, copy ke sini ya, ke baris 7, dia akan mengacu ke sini gitu. Jadi tabelnya nggak berubah gitu ya. Habis itu koma. Nah, habis itu kolom keberapa sih kita, di pesangon ini ada kolom keberapa gitu ya. Jadi kita ngeblok kan dari sini tadi, nah gini. Ada di kolom kedua. Jadi kata kunci ini kolom 1, ini kolom 2. Maka kita ketik 2. Habis itu satu lagi, koma, 0. Nah, kemarin di komentar ada yang nanya, kok mesti 0 sih gitu ya. Jadi 0 itu memberikan pilihan. Sebenarnya Excel itu ada 2 pilihan. Jadi di sini ada 1 bisa, atau 0 gitu ya. Tapi kalau 1, ini akan ada semacam ada persyaratan khusus. Jadi ini harus urut gitu ya, harus urut. Tapi kalau 0, dia nggak urut pun bisa gitu ya. Kalau dia angka 1, kalau nggak urut ininya masa kerjanya nggak urut gitu ya. Ngacak gitu ya. Di sini angka 5, terus di sini angka 2 gitu. Ngacak, maka dia rumusnya nggak akan mendapatkan hasil yang benar. Nah, makanya 0. Tutup kurung. Ini tutup kurung pertama ini untuk if yang ini. Terus tekan tutup kurung lagi. Nah, ini untuk yang fungsi if ini. Tekan enter. Nah, kita cek ini 12. Nah, ya kan lebih besar dari 8 kan, dapatnya 9. Kita copy. Nah, gitu ya. Jadi 6 tahun ini dapat 7. Nah, ini 1 tahun ini dapat 2. Gitu. Nah, terus sekarang kita menghitung penghargaan masa kerja. Penghargaan masa kerja ini ada fungsi if juga. Kita gabungkan fungsi if dan fungsi VLOOKUP. Nanti ada 2 if, sebagai contoh ada 2 if. If yang pertama itu untuk mencari masa kerjanya yang kurang dari 3. Maka 0. Kalau kurang dari 3 maka penghargaannya 0. Terus nanti if yang kedua mencari yang 24 ke atas gitu. Nah, sisanya yang ini nanti pakai rumus VLOOKUP gitu. Begini rumusnya. Sama dengan if buka kurung masa kerja, sorot ke masa kerja, kurang, nah kurang begitu, kurang dari 3, maka 0, maka nggak dapat penghargaan masa kerja. If yang pertama udah selesai, kita if lagi, maka di sini koma, if lagi untuk mencari yang 24 ke atas. Nah, jika masa kerja, sorot lagi ke sini, lebih besar, nah ini tanda lebih besar, atau sama dengan 24 ya, 24 ya, nah ini. Maka dia dapat 10, ya kan? Dapat 10 kan, yang lebih besar ini kan? Ya. Koma. Nah, selain itu, maksudnya selain yang di bawah 3 atau yang di atas 24, maka kita pakai rumus VLOOKUP. VLOOKUP. Buka kurung. Sorot ke masa kerja. Buka kurung lagi. Nah, habis itu, ini diblok semua sampai bawah. Tekan F4,
koma 2. Sama tadi, penjelasan koma 2 ini ada di kolom kedua. Koma 0, caranya sama. 0 itu maksudnya eksak. Tutup kurung 3 kali. Ini untuk VLOOKUP, ini untuk if yang pertama, ini untuk if yang kedua. Tekan enter. Nah, dia dapat 5. Ini 12 tahun, ini dapat 5 ya. Ini 12 dapat 5. Kita copy. Nah, ini yang 1 tahun nggak dapat ya. Yang 1 tahun nggak dapat. Dia kena rumus if yang pertama ini. Nah, habis itu kita jumlahkan. Sama dengan, buka kurung ya, buka kurung. Pesangon. Ditambah dengan penghargaan masa kerja, tutup kurung. Dikali. Nah, dikalinya dengan gaji bulanan. Enter, ya. Kita copy. Nah, inilah hasilnya. Jadi, Amir yang mulai bekerja tahun 2009, 1 Juni 2009, jika dia di PHK hari ini dan memenuhi syarat, maka dia akan mendapatkan pesangon plus penghargaan masa kerja adalah sekian, 152 juta. Dengan syarat gajinya ini ya, gajinya 10 juta. Gitu. Sedangkan Jaka ini dapat 70 juta. Dia gajinya 7 juta dan dia udah kerja 6 tahun gitu ya. Nah, sedangkan yang Rendra ini baru 1 tahun, dia dapat 22 juta. Gajinya lumayan besar, 11 juta. Oke, begitu saja. Jika ada pertanyaan atau yang ada koreksi, ada yang perlu dikoreksi, silakan disampaikan di kolom komentar. Atau teman-teman jika ada request untuk bikin video dengan topik tertentu, silakan disampaikan. Kalau bisa akan saya buatkan, kalau nggak bisa pun akan saya jawab saya nggak bisa. Oke, begitu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.